Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Muhammad Heri Yudanta MPDI selaku dosen mata kuliah pengembangan kurikulum, dan tak lupa teman-teman kelas PAII yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Eva Aulia Ramadhani, dan dua teman saya, Diah Ayu Fatmawati dan Fitri Angga Permana, akan mempresentasikan hasil diskusi makalah kami yang berjudul Pengembangan Kurikulum. Hakikat perkembangan kurikulum. Pada hakikatnya, pengembangan kurikulum itu merupakan usaha untuk mencari bagaimana rencana dan pengetahuan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu lembaga. Pengembangan kurikulum diarahkan pada pencapaian nilai-nilai umum, konsep-konsep, masalah, dan keterampilan yang akan menjadi isi kurikulum yang disusun dengan fokus pada nilai-nilai. Pencapaian nilai-nilai umum, konsep-konsep masalah, dan keterampilan yang akan menjadi isi kurikulum yang disusun dengan fokus pada nilai-nilai. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum. Ada 3 faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum, diantaranya 1. Perguruan tinggi. Perguruan tinggi setidaknya memberikan 2 pengaruh terhadap kurikulum sekolah. Dari segi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi umum, pengetahuan dan teknologi banyak memberikan sumbangan bagi isi kurikulum serta proses pembelajaran. Dari segi pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan, serta penyiapan guru-guru, lembaga pendidikan, tenaga kependidikan. 2. Masyarakat. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang diantaranya bertugas mempersiapkan anak didik untuk dapat hidup secara bermartabat di masyarakat. Sebagai bagian dan agen masyarakat, sekolah sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat di tempat sekolah tersebut berada. 3. Sistem nilai. Dalam bermasyarakat terdapat sistem nilai, baik nilai normal, keagamaan, sosial, budaya, maupun nilai politis. Sekolah sebagai lembaga bermasyarakat yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan pewarisan nilai-nilai yang positif yang tumbuh di dalam masyarakat. Prinsip dasar pengembangan kurikulum. 1. Prinsip relevan. Pendidikan dikatakan relevan bila hasil yang diperoleh akan berguna bagi kehidupan seseorang. Ada 2 macam relevan yang harus ada pada kurikulum, yaitu relevan keluar dan relevan di dalam kurikulum tersebut. Relevan keluar maksudnya tujuan, isi, dan proses belajar yang tercakup dalam kurikulum hendaknya relevan dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat. Yang kedua, ada prinsip fleksibilitas. Kurikulum hendaknya memilih prinsip lentur atau fleksibel. Suatu kurikulum yang baik yaitu kurikulum yang berisi hal-hal yang solid. Prinsip fleksibilitas menunjukkan bahwa kurikulum adalah tidak kaku. Hal ini berarti bahwa di dalam penyelenggaraan proses dan program pendidikan harus diperhatikan kondisi perbedaan yang ada di dalam diri peserta didik masing-masing. Baik, selanjutnya saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya mengenai prinsip dasar dari pengembangan kurikulum. Yang ketiga yaitu prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas merupakan prinsip yang berkesinambungan perkembangan dan proses belajar anak yang berlangsung secara berkesinambungan, tidak terputus-putus atau terhenti, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Maka pengalaman-pengalaman belajar yang disediakan oleh kurikulum hendaknya berkesinambungan antara satu tingkat kelas dengan kelas lainnya, antara satu jenjang pendidikan dengan jenjang pendidikan lainnya, yang juga antara jenjang pendidikan dan pekerjaan. Kemudian yang keempat yaitu mengenai prinsip praktis. Prinsip praktis merupakan kurikulum harus mudah dilaksanakan, dapat menggunakan alat-alat yang sederhana, dan biayanya juga murah. Prinsip praktis ini biasanya disebut dengan prinsip efisiensi.
Kemudian yang terakhir yaitu prinsip efektivitas. Di dalam prinsip efektivitas ini mengandung makna bahwa prinsip yang dilaksanakan itu harus mampu menghasilkan atau menyiapkan lulusan yang memenuhi harapan masyarakat penggunaannya. Maka dimensi kepuasan penggunaan lulusan dalam prodi harus diutamakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen dari pengembangan kurikulum. Komponen kurikulum secara umum di dalam dunia pendidikan yang luas menurut Syahodi Sukmadinata teridentifikasi dalam unsur atau anatomi tubuh kurikulum yang utama, yaitu terdiri dari bagian-bagian yang seperti tujuan, isi atau materi, proses atau sistem penyampaian, dan media. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi, yang mana keempat yang tadi tersebut berkaitan erat antara satu dengan yang lainnya. Komponen tujuan dari pengembangan kurikulum berhubungan erat dengan arah atau hasil yang diharapkan secara mikro maupun makro. Tujuan pendidikan memiliki klasifikasi dari mulai tujuan yang sangat umum sampai tujuan yang khusus yang bersifat spesifik dan dapat diukur, yang kemudian dinamakan dengan kompetensi. Kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai model dari pengembangan kurikulum. Di dalam kurikulum memiliki model pengembangan kurikulum yang pertama yaitu menurut Rap-Tyler, menurut Hilda Taba, menurut Beauchamp, dan menurut Roger. Saya akan menjelaskan model pengembangan kurikulum menurut Rap-Tyler. Di dalam bukunya yang berjudul Basic Principles Curriculum Instruction tahun 1949, Tyler mengatakan bahwa kurikulum development needed to be treated logically and systematically. Ia berupaya menjelaskan tentang pentingnya pendapat nasional, menganalisis, menginterpretasi kurikulum dan program pengajaran dari suatu lembaga pendidikan. Kemudian di model pengembangan kurikulum menurut Hilda Taba mengklaim bahwa semua kurikulum harus disusun dari elemen-elemen dasar. Suatu kurikulum biasanya berisi beberapa seleksi dan organisasi isi. Itu merupakan manifestasi atau implikasi bentuk-bentuk belajar dan mengajar. Kemudian dalam suatu program evaluasi dari hasil pun akan dilakukan. Selanjutnya model pengembangan kurikulum menurut Beauchamp. Menurut Beauchamp memutuskan arena atau lingkup wilayah pengembangan kurikulum suatu keputusan yang menjabarkan ruang lingkup upaya dalam pengembangan atau suatu gagasan pengembangan kurikulum yang telah dilaksanakan di kelas kemudian diperluas di sekolah-sekolah di daerah tertentu, baik yang berskala regional atau nasional yang disebut dengan arena. Yang terakhir yaitu model pengembangan kurikulum menurut Roger. Di dalam model pengembangan kurikulum menurut Roger mengemukakan bahwa model pengembangan kurikulum yang disebut dengan model relasi interpersonal, bahwa manusia dalam proses perubahannya mempunyai kekuatan dan potensi untuk berkembang secara sendiri, tetapi karena adanya hambatan-hambatan tertentu, maka ia membutuhkan orang lain untuk mempercepat dalam perubahannya tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf, dan kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi dalam menyimak presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.